Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susila Trianggoro dengan NIM 221091131310015. Di sini saya izin untuk membuat video mengenai organ genitalia pria. Di sini seperti yang kita tahu bahwa sistem genitalia pria itu ada dibagi dua, yaitu genitalia interna dan juga genitalia eksterna, yaitu genitalia interna yaitu bagian organ dalam dan genitalia eksterna yaitu organ luar. Nah, jadi yang pertama-tama itu ada yang namanya testis. Seperti yang kita tahu, testis ini merupakan organ yang berpasangan atau organ yang adanya dua gitu, kanan dan juga kiri. Nah, kalau misalnya testis ini cuma ada satu, itu namanya testes. Nah, testis ini lebih sering ada di organ genitalia pria, sehingga di organ genitalia wanita itu tidak ada. Apa sih fungsinya dari testis atau testis ini? Fungsinya yaitu untuk menghasilkan sperma dan juga untuk menghasilkan hormon testosteron pada lelaki. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ductus epididymis. Ini adalah ductus epididymis. Ductus epididymis yaitu sebuah saluran panjang yang yang berada di belakang dari testis. Seperti gambarnya, ini dia di belakang dari testis. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu sebagai tempat pematangan dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan atau diejakulasikan. Lanjut kita ke vas deferens. Vas deferens adalah sebuah saluran yang berfungsi sebagai pembawa dari sperma dan sebagai saluran yang membawa dari epididymis lalu menuju ke bagian ampula dan menuju ke vesicula seminalis. Nah, berikutnya itu ada yang tadi kita sudah menyinggung adanya ampula. Maksudnya adalah ampula ductus deferens. Apa sih itu? Yaitu adalah bagian akhir atau bagian dari pelebaran di akhir dari saluran vas deferens. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai untuk tempat penyimpanan sperma tambahan sebelum masuk ke dalam ductus ejaculatorius. Kita lanjut ke vesicula seminalis atau semina vesicle. Gambarnya bisa dilihat. Ini merupakan sebuah kelenjar berjumlah dua pasang yang menghasilkan menghasilkan 60% dari jumlah volume cairan dari sperma. Nah, biasanya di vesicula seminalis ini yaitu sebagai tempat atau sebagai sumber energi bagi sperma, seperti tempat penjaganya gitu, dan juga membantu dari pergerakan dari spermanya. Lanjut kita lanjut ke ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius itu gambarnya di sini. Itu merupakan saluran pendek yang berfungsi untuk menyalurkan campuran dari sperma dan juga dari cairan seminalis ke dalam uretra. Ini bentuknya seperti pertigaan atau tempat pertemuan dari vas deferens dan juga dari ductus vesicula seminalis. Nah, setelah dari sini kita akan lanjut ke bagian prostat. Nah, mana sih yang namanya prostat? Prostat di pria itu berada di sini kalau dari gambar. Apa sih
prostat adalah kelenjar tunggal yang mengelilingi dari bagian luar uretra di bawah dari kantung kemih. Nah, jadi kalau di gambar yang tadi itu di sini dia gambarnya. Ini adalah prostat. Nah, kalau di gambar yang ini dia fungsinya untuk menghasilkan cairan prostatik dan untuk menetralkan asam dari vagina dan juga untuk mengaktifkan dari sperma. Berikutnya kita lanjut ke kelenjar Cowper atau Cowper glands. Di mana sih tempatnya? Tempatnya itu persis pas di bawah dari prostat. Ada dua bentukan, berjumlah dua. Nah, ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang gunanya untuk melumasi dari uretra dan juga untuk membantu menetralisi urin yang asam sebelum ejakulasi. Nah, tadi untuk prostat juga aku ada lupa nyinggung kalau prostat ini gunanya sebagai untuk pemisah. Jadi untuk memisah dari cairan sperma dan juga dari cairan kemih. Jadi seperti menstop atau saat kita mau ejakulasi, nah prostat ini menghentikan dari cairan kemihnya. Jadi yang saat dilakukan ejakulasi itu yang keluar hanya sperma, tidak dibarengi dengan cairan kemihnya atau kencingnya lah, seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke sini, bladder. Nah, bladder atau kandung kemih itu sebagai tempat untuk menyimpan dari urin sebelum diekskresikan di pria. Nah, bladder ini kalau nggak salah itu jika misalnya kita menyimpan dari lebih dari batas, bladder ini atau kandung kemih ini bisa saja mengembang jika berlebihan, itu bisa menyebabkan pecah, sehingga jangan terlalu sering untuk menahan kemih. Mungkin itu. Lalu yang berikutnya, karena tadi kita sudah membahas dari organ genitalianya, berikutnya kita membahas yang tentang dari testisnya. Dari testis, kita perdalami tentang testis ini. Nah, testis ini seperti kita lihat dari atas, testis atau kita mulai dari bagian lapisan-lapisannya. Yang pertama ada musculus cremaster. Musculus cremaster itu adalah sebuah otot yang berfungsi untuk mengangkat dari testis untuk menahan gitu. Otot yang berfungsi untuk menahan. Lalu berikutnya kita ke sebelahnya, yaitu ada dari fascia smaragmatica interna, yaitu adalah lapisan yang berfungsi untuk membungkus dari testis. Jadi testis ini untuk lapisan itu banyak, jadi nggak cuma satu lapisan, bahkan bisa lebih dari dua. Berikutnya dari tunica vaginalis testis. Tunica vaginalis testis itu merupakan selaput yang berfungsi untuk membagi testis. Nah, kalau tunica vaginalis testis ini itu ada dua lapisan, yaitu parietal dan juga visceral. Berikut kita ke sebelahnya, yaitu ada caput epididymitis. Caput epididymitis itu adalah bagian kepala dari epididymis sebagai tempat dari sperma dari testis itu masuk. Berikutnya kita di sini ada gambar dari appendix testis. Appendix testis itu adalah sebagai sisa embriologis dari ductus paramesonephrecus. Lalu kita kalau ke bawahnya itu
appendix epididymidis itu sebagai sama juga, tapi kalau tadi dari paramesonephritis, ini dari mesonephritis. Nah, berikutnya kita lanjut ke sinus epididymis. Sinusnya ini adalah sebagai tempat celah dari antara testis dan juga epididymis. Seperti yang kita lihat di gambarnya. Di gambarnya ini dia ada celah-celah kecil. Nah, celah-celah di antaranya ini itu yang namanya sinus epididymis. Sinus itu adalah celah. Berikutnya kita ke bagian dari bagian kauda atau di bagian bawah, atau sebagai dari ekor epididymis. Nah, seperti yang kita tahu juga, ini sebagai tempat untuk penyimpanan sementara dari sperma sebelum masuk ke dalam vas deferens. Oke, berikutnya di bagian kanan ini bagian dari irisan melintang dari testis itu tadi. Nah, yang pertama dari kaputnya itu dulu. Kaputnya ini berfungsi untuk menghubungkan testis ke ductus epididymidis atau epididymis. Nah, lalu di bagian kanannya yaitu funiculus spermaticus atau korda sperma atau korda yang kita tahu korda spermatica, yaitu berfungsi struktur yang membawa dari vas deferens seperti arteri, vena, dan juga saraf menuju ke bagian testis. Nah, di bawahnya lagi itu ada namanya mediastinum testis. Mediastinum testis yaitu sebuah struktur jaringan ikat sebagai tempat dari masuknya pembuluh darah dan juga dari saluran-saluran yang lainnya. Kita lanjut ke lobulus testis. Seperti kita tahu tadi, lobulus testis saat kita belah atau saat kita melakukan pemotongan secara sagital itu berisi ruangan-ruangan kecil. Isinya apa sih? Isinya berisi tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai untuk tempat dari pembuatan dari sperma. Jadi lobuli testis adalah tempat yang di dalamnya berupa ruangan kecil yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Nah, kalau di bawahnya ada septula testis. Septula testis itu yang mana? Septula testis itu dekat dengan lobuli testis. Kalau lobuli testis tadi yang kalau digambar warnanya kuning seperti ini kuning, dan kalau septula itu di bagian yang putih-putihnya atau sebagai sekat atau pembatas yang memisahkan dari antar lobulus. Berikutnya lanjut ke tunica albuginea, itu di bagian bawah sini akan digambar. Nah, apa sih itu? Sebagai lapisan putih atau lapisan fibrosa putih padat yang membungkus dari testis. Yang kanan. Berikutnya mungkin tadi kan kita ada bahas yang tentang bagian luar dan juga bagian dalam dan juga bagian luar. Tadi kita sudah agak sedikit menyinggung dari yang bagian luar, dari bagian dalamnya, yaitu bagian internalnya. Mungkin kita bakalan menjelaskan tentang yang bagian luarnya aja. Bagian luarnya lagi, mungkin kita pakai gambar yang pertama tadi, yaitu testis. Kalau tampakan luarnya yaitu terletak di luar bagian organ tubuh, tapi si testis ini dilindungi yang namanya skrotum atau sebuah lapisan. Nah, skrotum ini berfungsi untuk sebagai pengatur suhu, jadi melindungi testis supaya tidak terlalu panas dan supaya tidak terlalu dingin juga. Fungsinya untuk menjaga sperma itu tadi.
Lanjut ke epididymis. Ini seperti yang kita lihat tadi, bagian di atas dari testis. Lalu eh, skrotum tadi kan lapisan. Nah, itu tuh eh, menampung dari testis dan juga epididymis. Nah, ini eh, suhu berfungsi untuk menjaga suhu. Nah, suhunya itu menjaga sekitar sampai di bawah dari 2 sampai 4 dari suhu normal tubuh. Kita lanjut ke penis. Penis. Penis ini organ yang cuma ada di organ genitalia pria sebagai tempat pengeluaran dari urin dan juga sperma. Seperti yang kita lihat, kalau penis ini terdiri dari tiga jaringan yang berfungsi untuk merangsang urin dan juga sperma, yaitu terdapat dari dua korpus carpenosa di bagian uh, di bagian atas kiri dan juga kanan, lalu ada dari korpus spongiosum atau di sini. Nah, berikutnya kita ke frenulum. Kita kan tahu kalau frenulum itu sebagian orang nyebutnya sebagai kepala dari penis. Kepala dari penis yang adalah sebuah lipatan kecil di bawah glans yang membantu untuk mengontrol gerakan dari kulit penis. Kita kan sudah lewat dari skill dari sirkumsisi. Pada yang kita tahu, untuk frenulum itu sebelum dilakukannya sirkumsisi itu bentuknya seperti mengelilingi dari gelas penisnya. Nah, setelah itu disirkumsisi, bagian dari frenulum ini dipotong memutar kanan dan juga kiri. Nah, tersisalah cuman tinggal gelas penisnya. Nah, setelah di bagian setelah tadi kita bahas frenulum, lanjut kita ke bagian dari lubang uretra ini. Lubang uretra sebagai tempat dari saluran, merupakan tempat keluarnya dari urin dan juga sperma. Nah, jika lebih singkatnya mungkin kalau bisa dipersingkat atau diperjelas lagi, yaitu testis sebagai tempat untuk pembuatan sperma dan juga hormon, lalu untuk epididymis sebagai tempat dari penyimpanan atau sebagai tempat dari pematangan sperma, lalu untuk vas deferens yaitu sebagai tempat untuk pengangkutan dari sperma, lalu dari vesicula seminalis yaitu sebagai tempat untuk memproduksi cairan seminalis, lalu prostat tadi yaitu prostat itu sebagai tempat untuk pengaktifasi atau tempat dari sperma tadi, atau tempat sebagai penghentian dari urin supaya tidak tercampur dari sperma. Lalu tadi ada kita bahas tentang glans Cooper atau Cooper glans, yaitu tempat pelumasan dan juga netralisasi dari uretra. Lalu di uretra sendiri tadi nggak sempat ya gambarnya, ini uretra sebagai tempat jadi keluarnya urin dan juga sperma. Lalu tadi ada bahas tentang penis dan juga skrotum atau sebagai tempat dari kopulasi dan juga untuk kita mengatur suhu dari ini tadi, mengatur suhu dari spermanya. Nah, ini aku bahas lagi tentang yang bagian luarnya, bagian belakang lah, bagian posterior. Dan tadi agak lupa nyebutin tentang contohnya seperti anus.
Anus ini sebuah anus ini sebagai tempat untuk pengeluaran atau saluran air dari saluran pencernaan. Seperti yang kita tahu tadi, kita kan di tubuh manusia itu kan ada yang namanya usus halus dan juga usus kecil. Usus halus dan juga usus kecil yang di bagian akhirnya itu, atau setelah dari usus halus lanjut ke usus besar, dan pasti nanti akan keluar di anus. Nah, berikutnya ini tadi agak lupa juga jelasin tentang simbiosis pubis. Simbiosis pubis itu putih-putih ini itu adalah kartilago antara tulang pubis kanan dan juga kiri. Ini dua pasang kanan dan kiri. Berikutnya kita ke penile uretra. Seperti gambarnya ini berada di pas di salurannya. Ini dari tempat keluar dan masuk dari sperma. Karena tadi kita sudah sangat banyak membahas tentang organ genitalia ekstra dan juga interna, mungkin untuk prostat tadi agak kurang ya kita jelasinnya ya. Jadi kalau di gambar sebelah kanannya ini itu kalau secara anatomi itu banyak sekali. Contohnya ada dari prostatic uretra. Mungkin kalau di gambar agak kurang jelas sedikit ya. Nah, ada prostatic uretra, gambar yang putih. Lalu ada seminalis colliculus di sini, di bagian luar dari prostatic uretra tadi. Lalu ada ductus ejaculatorius yang ini tadi. Mana tadi? Kalau digambar dia ductus ejaculatorius tidak ada. Kalau dari secara potongannya juga dilihat dari secara dekat itu di sini, di dua, kanan dan kiri. Lalu bagian luarnya atau bagian lapisannya itu ada namanya kapsula prostat sebagai tempat untuk melindungi bagian dari prostatnya. Lalu yang bentuknya seperti kayak pohon-pohon ini namanya inferolateral lobe atau lobus inferolateral. Bentuknya seperti pohon-pohon. Lalu di atasnya dari ductus ejaculatorius itu ada lobus median. Berikutnya jika kita agak ke kiri sedikit itu ada yang namanya sinus prostatik. Jadi terlihat gambar seperti gambar pohon ini tadi, itu ada dua, kanan dan kiri. Kirinya. Berikutnya tadi untuk lobus inferolateral juga ada dua, kanan dan kiri. Lalu ada namanya infero posterior dari lobus atau lobus infero posterior, itu di bagian bawah ataupun bagian belakangnya. Berikutnya ini secara gambarnya aja aku tunjukin. Ini tadi kandung kemih, lalu ini ada ureter, lalu di sini ada ductus deferens, lalu ini tadi pubis, ischia pubis ramus. Itu tidak ada. Kalau di
gambar yaitu dari ductus ejaculatorius, dari yang pertama dari prostat. Prostat akan menghentikan sebelum sperma itu keluar atau diejakulasikan, prostat akan menahan dari saluran kemih dan kenapa sih harus ditahan? Karena supaya dari urin dan juga sperma ini tidak bercampur, sehingga dari urin akan di tempatnya, dan sperma tidak mati saat dikeluarkan, jadi tidak langsung mati atau bercampur. Perjalanannya tadi dari ductus ejaculatorius ke ampula ductus deferens, yaitu sebagai salurannya untuk mengeluarkannya. Lanjut ke ductus deferens tadi sebagai saluran panjang yang melengkung lagi. Berikutnya mungkin agak jelasin. Tadi ada bagian bawah-bawah ini belum tadi ya. Bagian bawahnya itu tadi ada namanya ini, ada ekstremitas superior di atas dari testis. Kenapa sih disebut ekstremitas superior? Sebenarnya ini ada dari ekstremitas superior dan juga ekstremitas inferior dari testis. Itu sebagai tempat untuk kutub atas, untuk membedakan dari atas dan juga bawah dari testis. Berikutnya setelah dari itu kita ke margo. Ada margo anterior. Ini tadi ekstremitas superior yang di atas, ekstremitas inferior di bawah. Ingat, yang superior di atas, inferior di bawah. Lanjut ke margo. Margo ini juga ada dua, anterior dan juga posterior. Anterior itu di bagian belakang, di bagian depan, lalu posterior di bagian belakangnya. Lanjut ke fascia lateralis atau permukaan dari testisnya. Lanjut ke ada yang namanya ligamentum epididymidis superior dan juga inferior. Dia ada dua dari ligamen. Kalau superiornya di sini, lalu yang inferior di sini, yaitu sebagai tempat untuk penghubung antara dari testis dan juga epididymis. Lalu tadi ada cauda juga. Ini cauda di bawah, ini cauda sebagai tempat untuk sebagai ekor dari epididymis atau epididymis, yaitu sebagai tempat untuk penyimpanan sperma, tempat penyimpanan sementara dari sperma sebelum kopas deferens. Mungkin dari saya cukup itu saja untuk pembuatan video penjelasan mengenai organ genitalia secara internal dan juga secara eksternal. Mungkin ada salah kata dari pengucapan saya dan mungkin agak ambigu ya, agak ambigu juga. Mungkin dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.